Awal mula berdirinya perpustakaan ini dulu ya sebagai inisiatif atau minimal dedikasi kita sebagai pemuda yang cinta akan desanya. Jadi ada beberapa pemuda ngumpul karena gabut daripada kita main kesana kemari nggak tahu kan, ngumpul akhirnya ketemulah kita sama orang-orang yang pernah mendirikan perpustakaan desa yang ada di Kecamatan Patean. Kemudian dari situlah kita juga ingin membuat perpustakaan ini. Akhirnya kita buat dari satu raknya mungkin masih jelek karena dibuat dengan tangan kita sendiri yang notabene bukan tukang. Kemudian buat satu rak itu kita dokumentasikan bersama beberapa anak. Bukunya juga buku hasil sekolah kita, jadi buku-buku sisa. Kemudian difoto, kita buat open donasi. Akhirnya sampai sekarang perpustakaan ini sudah punya beberapa koleksi yang semuanya alhamdulillah dari teman-teman yang peduli akan pemuda. Jadi semuanya hibah bukunya. Iya, untuk perpustakaan ini karena perpustakaan itu adalah sebuah kita punya angan-angan itu literasi untuk kesejahteraan. Jadi memang perpustakaan ini bukan hanya sebagai wadah untuk anak membaca, melainkan sebagai kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya di anak-anak yang kita ciptakan untuk peradabannya lebih baik, akhlak mereka lebih baik, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Nah, contoh daripada literasi untuk kesejahteraan adalah pada saat itu kita pernah membuat produk yang namanya Jayenak. Itu adalah bubuk jahe, kemudian dijual dan hasilnya diolah lagi untuk perpustakaan dan juga kepada masyarakat sekitar. Nah, bubuk jahe ini kita bekerja sama dengan ibu-ibu yang ada di sekitar kita. Selain itu kita juga ada yang namanya wedang res-resan. Itu kita bekerja sama pertanian dari Ngecos dulu. Nah, mungkin kalau misalkan kok dari teman-teman masih pengen pesen tentang Jayenak ataupun wedang res-resan, masih tetap kita layani sampai sekarang. Ngoten. Ya, untuk saat ini kita masih ada sekitar 700 buku yang kita pasang di perpustakaan. Tetapi kalau misalkan kok untuk jumlah keseluruhan mungkin 1000 lebih ada. Cuma berbagai macam buku di sini ada dari majalah, buku anak, novel, bahkan sampai buku-buku pengetahuan, itu insya Allah kita sudah ada. Seperti itu. Iya, untuk prosedur pengadaan bahan pustaka di sini semuanya karena masih hibah ya tetap kita terima dari siapapun itu, bentuknya seperti apa kita terima, karena dari mereka tentunya untuk masyarakat, tentunya juga untuk anak-anak. Jadi ya semuanya kita tampung, kemudian kita seleksi sekiranya buku itu layak untuk dibaca anak-anak, dan kita pencatatannya juga ada, bukunya penomorannya juga ada. Seperti itu prosedurnya. Ya, untuk target utama dari perpustakaan tentunya adalah anak-anak dan juga kalangan pemuda, karena dari mereka nanti kedepannya desa ini ataupun daerah ini akan semakin maju lah. Kita didik dari awal, tentunya seperti itu aktualisasinya. Insya Allah nanti tanggal 1 kita akan membuat seminar kajian parenting, yang di situ adalah untuk mendidik ibu-ibu bagaimana caranya ibu itu mendidik anak-anak mereka. Karena bagaimanapun misalkan anak itu dididik di dalam rumah dengan sebaik mungkin, tetapi kalau lingkungannya kok amburadul, tetap anak itu juga akan amburadul. Nah, akhirnya kita peduli dengan anak-anak yang ada di lingkungan, bagaimana mereka supaya pergaulan mereka lebih tertata. Karena kita juga tidak memungkiri bahwasanya dunia digital hari ini itu lebih ganas. Kalau memandangnya keburukannya, kalau memandangnya kebaikannya, tentunya juga akan lebih positif. Seperti itu. Untuk prosedur peminjaman bukunya, silakan Anda datang ke perpustakaan Berbagi Mimpi. Kalau misalkan kok di sini belum dibuka, silakan Anda menghubungi nomor saya mungkin selaku pengelola. Kemudian nanti
tinggal pinjam bukunya yang mana, nanti akan kita berikan kartu. Tidak perlu menjadi anggota resmi punya kartu yang spesial, tidak, kita sudah sediakan kartu. Cuma nanti bukunya itu setiap 3 hari sekali harus diperbarui. Misalkan nih kita pinjam buku novel yang mungkin 1 minggu kita nggak selesai minjemnya lah, silakan nanti setiap 3 hari Anda datang ke perpustakaan untuk memperbarui tanggalnya saja, walaupun buku itu tetap dipinjam oleh jenengan. Ya, untuk sejauh ini alhamdulillah masyarakat cukup mendukung adanya perpustakaan ini. Terlebih kemarin ketika zaman corona itu anak-anak kan tidak berangkat ke sekolah, tetapi di rumah dengan metode pelajarannya adalah lewat HP. Akhirnya mereka bukan belajar tapi main game. Kemudian ketika muncul perpustakaan ini, mereka juga sangat mendukung. Bahkan ada beberapa masyarakat itu yang rela anaknya tidak pulang ke rumah ketika siang hari, tetapi nongkrongnya di perpus, daripada mereka di rumah mainan HP, nganggur, gabut dan lain sebagainya. Itu lebih baik main di perpus. Bahkan sampai kemarin itu ada orang tua, "Mas, ini anaknya kok anak saya lebih baik main di sini daripada main yang tidak tahu kemana dan lain sebagainya." Seperti itu. Ya, untuk dengan hubungan dengan pemerintah, alhamdulillah pemerintah sangat mendukung. Kita sudah diberi SK, diberi legalitas lah untuk adanya perpustakaan ini, sehingga kita juga tambah semangat untuk mengelola perpustakaan. Kemudian terlebih daripada pemerintah desa yang telah melegalkan kita juga sudah beberapa kali berhubungan dengan dinas perpustakaan yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi beberapa kali kita ada undangan ke sana, kita mengikuti seminar, kita mengikuti pelatihan yang ada di Dinarpus Kabupaten Kendal. Mungkin seperti itu. Kedepannya pemerintah mungkin bisa lebih memperhatikan tentang sumber daya manusia yang lebih dalam lagi. Perkenalkan, nama saya Naila Askar Ramadhani, saya dari Brajan Kotarum. Menjadi anggota perpustakaan sudah 2 tahun. Saya lebih suka buku-buku motivasi buat semangat belajar gitu. Harapannya perpustakaan ini lebih berkembang dan lebih maju. Buat teman-teman sebaiknya bergabung di sini karena menyenangkan.